Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya senang sekali loh bisa kembali berjumpa dengan Anda semua. Lebih dari sepekan terakhir ini, ada dua nama yang paling banyak dicari ini baik oleh media maupun netizen. Yakni yang pertama adalah Widodo, ini yang disebut oleh politisi PDIP Bitor Suryadi sebagai tim Solo, dan satu orang lagi itu adalah kader PDIP Denny Iskandar yang disebutnya sebagai tim Jakarta. Nah, bersama satu orang lagi namanya yakni Indra Kramadipa, ini kan disebut-sebut oleh Bitor Suryadi, mereka ini yang mengetahui atau terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi, ini ijazah dari UGM yang dibuat di pasar Pramuka. Nah, karena disebut-sebut soal pasar Pramuka itu kemudian menyeret satu nama lagi yakni mantan Wakil Menteri Desa Profesor Paiman Raharjo. Paiman ini dicurigai dia yang memiliki percetakan di pasar Pramuka tempat Jokowi mencetak atau timnya Jokowi mencetak ijazah palsu Jokowi yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan diri pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan kemudian berlanjut pada pemilihan presiden pada tahun 2014. Ini baru diubah-ubah nih karena nama Widodo dan Denny Iskandar ini disebut oleh Bitor Suryadi ini dia menghilang, katanya dia sedang mencari kemana ini Widodo dan Denny Iskandar ini untuk dia tanyakan bagaimana ceritanya soal itu. Sementara Profesor Paiman Raharjo juga kelabakan nih karena disebut-sebut dia ya pemilik dari percetakan itu, dan kemudian meskipun dia sudah membuat klarifikasi tapi orang tidak percaya, ya, orang tetap tidak percaya, apalagi ada seorang ex agen BIN yakni Kolonel TNI Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, itu kemudian dia punya sejumlah saksi yang menyatakan nggak benar kalau ex Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo itu dia membuka usaha di Pasar Pojok Pramuka itu sampai tahun 2002 saja, karena dia punya data, punya saksi bahwa setidaknya sampai tahun 2010 itu Paiman masih berkeliaran di Pasar Pojok Pramuka, bahkan usahanya itu sampai 2017. Nah, dia kemudian dicurigai kenapa kok dia menyebut bahwa hanya sampai tahun 2002, berarti kan dia ingin memotong mata rantai sampai tahun 2012 ketika Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta dengan bekal mencetak ijazah palsu di percetakannya lah kemudian dia melenggang menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu informasi spekulasi yang muncul di berbagai media, apalagi di media sosial ramai banget. Nah, benarkah seperti itu? Saya kemarin itu berkomunikasi dengan Denny Iskandar ini, tapi hanya via telepon. Cukup lama, lebih dari 1,5 jam saya berbincang tentang ini, dan kemudian pagi tadi juga dilanjutkan lagi perbincangan itu. Saya mencoba mengurut secara kronologis dan kemudian mencocok-cocokkan datanya. Benarkah yang dia sampaikan ini? Nah, kalau dari penjelasan Denny Iskandar ini, cerita Bitor Suryadi itu dia menyatakan bahwa itu sekitar 80-90% itu betul, gitu. Tapi ada detail-detail yang dia bilang ini yang kurang tepat begitu. Halnya tentu semakin menarik ya. Dan lebih menarik lagi itu karena ternyata Denny Iskandar ini sendiri mengakui juga dia memang sempat melihat ijazah Jokowi, bukan hanya melihat ya, dia memproses ijazah Jokowi itu, dan pada waktu itu pun dia merasa sudah agak melihat keanehan. Dia belum curiga ya pada waktu itu. Dia melihat kejanggalan karena foto ijazah Jokowi itu dengan Jokowi yang ada di hadapannya itu berbeda gitu. Nah, saya tanyakan kepada dia, apakah ijazah yang disebut itu ijazah yang sekarang beredar ini, yang beredar di media sosial, dia menyatakan itu. Iya, dan memang soal ini sempat banyak sekali dipersoalkan ya oleh netizen, dan sejumlah pengamat juga menilai ada yang berbeda ini antara ijazah Pak Jokowi fotonya itu di sini yang pakai kacamata dan kemudian wajah Pak Jokowi sekarang gitu, karena agak aneh kalau dulu pakai kacamata, kenapa sekarang Pak Jokowi tidak pakai kacamata. Kemudian juga ada mempersoalkan zaman dulu aturannya ijazah itu nggak boleh pakai kacamata. Jadi soal inilah yang mungkin menjadi makin rame gitu. Sayangnya ini Mas Denny Iskandar ini yang sekarang domisili di Surabaya, dia tidak mau untuk muncul, tapi dia memperkenankan saya untuk mengutip perbincangan dan mempublikasikan perbincangan itu. Tapi dia betul-betul mewanti-wanti jangan sampai kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Karena menurut dia, ya kalau soal pemalsuan atau pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka itu
dia sama sekali tidak terlibat. Bahkan sebenarnya sesungguhnya secara kronologis kita tidak tahu, boleh dikatakan dia tidak tahu menahu soal itu. Sementara kemudian soal sosok Widodo ini, nah ini yang menarik. Menurut Denny Iskandar, yang berurusan dengan dia sebelumnya berkaitan dengan kelengkapan administrasi Joko Widodo untuk menjadi calon gubernur itu bukan Widodo, tetapi yang berurusan dengan dia itu adalah namanya Muhammad Isnaini yang belakangan ini kemudian dikenal sebagai ketua alap-alap Jokowi, ini relawan Jokowi. Dan satu orang lagi namanya adalah Eko Sulistyo. Dia adalah ketua KPUD Solo yang kemudian setelah Jokowi terpilih menjadi presiden karirnya melejit, dia masuk di KSP dan terakhir dia itu menjadi komisaris di PT PLN Persero. Tapi belakangan dia kemudian mengundurkan diri ketika kemudian PDIP bersimpang jalan dengan Jokowi. Jokowi mendukung dan mengusung Prabowo Gibran, sementara kemudian Eko Sulistyo itu bergabung dengan timnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi mereka juga berpisah jalan. Jadi bagaimana urutan-urutan ceritanya ini? Nah, kalau menurut versi dari Denny Iskandar, pada waktu itu, ini konteksnya itu pada tahun 2011 ya, mulai terjadi penjaringan, mulai dilakukan penjaringan untuk mengusung calon gubernur di DKI Jakarta. PDIP pada waktu itu belum terlalu seksi karena di Jakarta PDIP selalu kalah ya pada waktu itu. Nah, kemudian mereka melakukan penjaringan. Banyak sebenarnya yang pada waktu itu mau mendaftarkan diri ingin jadi calon gubernur dari DKI. Misalnya ada nama Faisal Basri, kemudian ini ekonom yang almarhum Faisal Basri, kemudian ada nama Pak Bibit Waluyo, kemudian ada Maijen Priyanto, ini mantan wakil gubernur di eranya Foke, dan ada Joko Widodo. Joko Widodo itu waktu itu adalah dia kader internal ya. Waktu itu dia masih menjadi wali kota Solo. Tapi menurut Denny sesungguhnya dia juga pengurus PDIP Jawa Tengah karena dia menjadi wakil ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Nah, untuk memverifikasi dokumen-dokumen tadi itu yang melakukan adalah Denny Iskandar karena pada waktu itu dia menjadi sekretaris Bapilu, yang menjadi ketua Bapilunya itu adalah Boy Sadikin ini ya, putra mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Waktu itu belum terlalu lengkap ya dokumen-dokumennya, itu biasanya banyak hanya berupa riwayat hidup, kemudian ijazah dan lain-lain. Kemudian mereka ini para orang yang mau jadi calon dari gubernur di PDIP ini kemudian ditunjuk license officer dan kemudian muncullah nama Indra Kramadipa. Ini kalau menurut Denny Iskandar dia ini adalah pengurus DPC PDIP Jakarta Timur yang dia kemudian ditunjuk menjadi license officer Jokowi. Yang lain-lain juga dapat nanti Pak Faisal Basri ada license officer-nya, Priyanto dapat ada license officer-nya, Bibit Waluyo dan seterusnya gitu. Jadi tugas dari si Indra Kramadipa itu yaitu jadi penghubung antara partai dengan kandidat. Hanya sampai di situ kalau urusannya. Sementara kalau Denny Iskandar dia memang sekretaris Bapilu, jadi dia terlibat dalam proses-proses untuk penjaringan para calon inilah. Nah, ketika kemudian pada waktu tiba ternyata yang mendaftar kembali, yang kembali itu hanya Jokowi. Padahal pada waktu itu sebenarnya terjadi dinamika internal di PDIP. Karena Taufik Kimas, suami Ibu Megawati pada waktu itu sebenarnya menjagokan bukan Jokowi, dia menginginkan yang maju itu adalah Foke ya. Ini Fauzi Bowo, ya, gubernur incumbent. Taufik Kimas menginginkan agar Fauzi Bowo dipasangkan dengan kader PDIP yakni Mayor Jenderal TNI Adang Ruhyatna. Tapi waktu itu Fauzi Bowo nggak mendaftar ke PDIP, yang mendaftar ya hanya Jokowi dan kemudian Ibu Megawati juga memutuskan Jokowi, dan sebelumnya ini prosesnya sebenarnya berjenjang dari DPD kemudian ada Rakerdasus untuk pemilu dan kemudian ini yang kemudian dilakukan itu proses internal ya. Pada waktu itu semua diproses di kantor DPD PDIP DKI Jakarta yang berlokasi di Tebet Raya nomor 36. Kalau soal Taufik Imas yang menginginkan Fauzi Bowo itu cukup menarik karena dia sendiri ternyata tidak menyukai Jokowi. Ini kalau ada dua versi ini ya. Kalau versinya Ahok yang kemudian menjadi pasangan Jokowi ya karena pada waktu itu pertimbangannya Pak Taufik Imas itu bahwa ini Jokowi kan namanya kurang dikenal, dia orang dari daerah, sementara melawan incumbent Foke atau Fauzi Bowo, jadi perlu
calon yang lebih dikenal dan merasa kalau dalam penilaian dari Pak Taufik Kimas ya sudah dukung saja Fauzi Bowo dan kadernya yakni Adang Ruhiyatna menjadi wakil gubernurnya. Tapi kepada Pandana Baban, Taufik Kimas punya pernyataan yang berbeda. Dia melihat bahwa lihat tampilannya Jokowi ini nggak meyakinkan gitu. Waktu itu apa ya dilihatnya sebetulnya dari matanya mungkin ya katanya ini orang haus kekuasaan kata Taufik Kimas. Dan menurut Pandana Baban itu tidak hanya disampaikan kepada dia tapi ke sejumlah tokoh PDIP lainnya, ada Cahyokumolo dan kemudian juga Pramono Anung, ini dua-duanya pernah menjadi sekjen dari PDIP. Jadi ini intuisinya kelihatannya ya Taufik Kimas, mungkin karena jam terbang dia sebagai politisi yang banyak bergaul dengan orang, itu dia bisa melihat dari tampilan dan wajah orang, dia tahu nah ini orang ini seperti ini sifatnya. Tapi kok pada Jokowi kemudian dia menyatakan bahwa ini orang ini haus kekuasaan. Pada waktu itu Panda menyatakan aku nggak tahu kalau soal ramal meramal seperti itu kata Panda. Belakangan dia membenarkan, luar biasa ya ramalan atau bacaan dari Taufik Kimas itu, karena kemudian Jokowi jadi presiden sampai 2 periode dan kemudian menginginkan untuk diperpanjang lagi sampai 3 periode. Tapi karena di Rakerdasus, diproses di internal PDIP dan kemudian disetujui oleh DPP bahwa yang dimajukan Jokowi yang berpasangan dengan Ahok, ya kemudian jadilah mereka ini yang diusung maju menjadi calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. PDIP kala itu berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ahok yang semula kader Partai Golkar kemudian pindah ke Gerindra, digerindrakan dan kemudian jadi wakil dari Joko Widodo. Nah proses inilah Denny Iskandar yang kemudian juga masih terlibat, karena tadi itu dia sebagai sekretaris Bapilu kan kemudian dia juga membuat semacam tabulasi atau checklist gitu ya, apa saja kelengkapannya. Kalau tadi yang pertama dia melihat Jokowi ketika menyerahkan ijazah dan biodata serta riwayat hidup dan lain-lainnya. Di situ dia sempat melihat ijazahnya itu kok ijazahnya kok berbeda wajahnya dengan tampilannya Jokowi. Nah pada proses berikutnya fokusnya sudah tidak ke situ lagi karena sudah menjadi keputusan partai. Jadi tugas dia untuk mengamankan. Denny kemudian melakukan checklist apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan, dan kemudian yang kurang itu pada waktu itu hanya berasal surat keterangan dari Pengadilan Negeri Surakarta yang menjelaskan bahwa dia tidak pernah berurusan dengan pidana yang dipidananya pada waktu itu jatuhi atau tuntutannya sampai 5 tahun. Kekurangannya pada waktu itu saja kata Denny Iskandar kepada saya. Nah, saya kemudian bertanya, dari siapa dia menerima dokumen-dokumen itu? Jadi dia menerima dokumen, kalau yang pertama tadi, yang waktu masih pendaftaran secara internal, prosesnya itu dari Jokowi. Tapi kalau yang kedua ini karena sudah mulai proses dengan partner koalisi dan dengan kemudian nanti dengan KPUD, dan dia kemudian membuat checklist itu disamakan dengan peraturan KPU gitu, apa saja dokumen yang diperlukan dan sebagainya, dia menerimanya itu dari Isnaini. Jadi siapa Isnaini ini? Nama lengkapnya Muhammad Isnaini. Ketika saya sodorkan foto, nah ini fotonya ini, apakah ini yang dimaksud? Dia membenarkan itu yang ini adalah Isnaini yang disebut begitu. Nama lengkapnya ini kalau saya baca dia Muhammad Isnaini adalah ketua alap-alap, ketua umum relawan alap-alap Jokowi. Oh ini alap yang militan. Karena mereka ini ternyata memang ini adalah tim Solo. Nah dari keterangan Denny Iskandar bahwa yang disebut tim Solo itu nama Widodo pada awalnya tidak ada. Yang datang pertama kali itu nama-nama itu adalah Isnaini, David dan kemudian Anggit. Itu 3 nama yang itu yang kemudian melekat pada Jokowi. Kalau David ini adalah ajudan dari Jokowi. Muhammad Isnaini dan Anggit ini disebutnya oleh Denny Iskandar dia merupakan wartawan yang kemudian menjadi tim yang melekat terus pada Joko Widodo. Kalau soal penyerahan dokumen ini, jadi di luar nama tadi ya, nama tim Solo yang tadi itu Isnaini, Anggit dan David, itu kalau soal penyerahan dokumen yang membawa itu pada waktu itu Isnaini dan Eko Sulistyo yang ini dari KPUD Solo, yang kemudian dia bertemu dengan Denny, dan dari Denny itulah kemudian dilakukan checklist seperti itu ya, checklist mana yang kurang tadi yang saya sebutkan kekurangannya dari Pengadilan Negeri Solo. Nah setelah dokumennya lengkap dan sebagainya, dan kemudian juga di pleno tadi diputuskan bahwa Jokowi itu yang akan diusung oleh PDIP sebagai calon. Kemudian hasil berita acara rapat pleno itu oleh Denny Iskandar dibawa untuk menemui Boy Sadikin. Boy Sadikin posisinya waktu itu sudah berubah dari ketua Bapilu menjadi ketua DPD DKI Jakarta.
Sementara posisi dari Denny Iskandar itu berubah menjadi Wakil Sekjen Bidang Internal. Jadi kata Denny Iskandar yang membuat surat dukungan pencalonan Joko Widodo ini ke KPU itu yang menandatangan adalah Boy Sadikin yang sekaligus juga menjadi ketua tim ses. Nah, dia lupa siapa sekretaris yang menandatangani. Bukan seingat dia, harusnya pada waktu itu kata Denny Iskandar karena sekretarisnya tidak ada, jadi harusnya menandatangani dia karena dia adalah sekretaris bidang internal. Tapi dia tidak terlalu ingat apakah yang menandatangani surat itu dia bersama dengan Boy Sadikin atau Boy Sadikin dengan yang lain. Tapi yang jelas Boy Sadikin yang menandatangani. Dan karena Boy Sadikin itu kemudian juga ditunjuk menjadi ketua tim ses, sementara sekretaris tim sesnya pasangan Jokowi dan Ahok itu adalah Sanusi. Ini adalah politisi Partai Gerindra, adik dari mantan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik almarhum. Setelah dokumennya lengkap dari PDIP, dari Gerindra dan sebagainya, kemudian yang menyerahkan ke KPUD itu adalah Prasetyo Adi yang disebut-sebut juga Bitor. Ini dia posisinya di sini sebagai bendahara tim ses. Kemudian Anggit, tim Solo itu juga ikut. Nah ini juga tim Solo, kemudian Marihot ini dari PDIP yang ketua Bapilu yang baru, dan M. Syarif ini dari Partai Gerindra. Bagaimana dengan posisi Widodo ini? Seperti saya sebut sebelumnya dikatakan oleh Denny Iskandar, Widodo ini sebenarnya bukan bagian dari tim Solo, bahwa dia benar tim Solo itu, tapi dia datangnya belakangan setelah terbentuk tim ses gitu ya, yang disebut pada waktu itu oleh dia fase keempat gitu. Jadi dan apa sih tugasnya Widodo ini? Nah ini menarik ini. Widodo ini adalah masih keluarganya Pak Jokowi dan selama ini rupanya dia mengurusi bisnis dari keluarga Jokowi dan dia di bagian keuangan. Jadi ini semacam tim keuangan yang menyediakan misalnya kebutuhan makan, tim dan sebagainya. Pokoknya logistiknya dari tim itu yang menyediakan anggarannya adalah Widodo. Jadi ketika saya tanyakan apakah Widodo ini terlibat dalam pengurusan dokumen, menurut Denny Iskandar sama sekali tidak. Widodo itu tidak mengetahui ada soal dokumen itu, urusannya pokoknya dari bagian keuangan dan sebagainya. Dan saya tanyakan lagi kemana Widodo ini, apakah betul dia menghilang? Menurut dia Widodo ada, sekarang ada di Jakarta, dia membuka restoran Vietnam dan katanya sih mungkin nanti malam kalau tidak salah dia akan tampil di salah satu stasiun televisi karena dia ingin meluruskan gitu, dia dapat perintah untuk meluruskan ini bahwa dia tidak terlibat dalam soal itu. Nah jadi dari sini clear ya, nama-nama Widodo, nama Denny Iskandar. Kalau kita lihat secara kronologis, ini tentu saja versi dari Denny Iskandar ya. Kalau ada tokoh lain yang terlibat dalam soal itu, dia bisa memberikan penjelasan dari versi dia. Widodo jelas dia tidak tahu menahu soal ijazah itu, sementara Denny Iskandar juga dia hanya menerima saja dari Jokowi dan juga berikutnya menerima dari Isnaini. Soal keasliannya dan sebagainya mereka tidak melakukan itu. Jadi partai tidak melakukan itu karena itu akan menjadi domain dari KPUD. Nah, berarti ini ada missing link di sini ya dari cerita Bitor ya, bahwa soal fase pasar pramuka ini masih perlu dicari lagi nih. Bagaimana ceritanya? Ini tentu saja kalau berkaitan dengan ijazah kelihatannya yang lebih tahu adalah ya tim Solo, sementara tim partai yang di Jakarta itu tidak tahu menahu soal ini. Saya kira makin menarik ya kasusnya Pak Jokowi ini karena PDIP sendiri dalam hal ini Denny Iskandar karena dia sudah sejak awal dia juga curiga antara foto di ijazah dengan orangnya kok berbeda, dan memang secara kasat mata itu berbeda gitu ya. Sementara kalau Widodo ini dia tidak tahu menahu soal pasar pramuka, mungkin bisa dicek ini berarti Anggit ke Isnaini dan kemudian juga mungkin ke Eko Sulistyo. Dan yang lebih jelas lagi pasti Pak Jokowi sendiri yang tahu. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.